Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu arba'un. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surrati war rukbati. Al-auratu utawi pira-pira aurat. Aurat arba'un iku papat. Auratul rajuli rupane siji aurate wong lanang mutlakon hale mutlak. Wal amati lan aurate amat. Amat itu budak perempuan. Wal amati lan aurate budak wadon atau amat. Fi sholati ing dalam salat ma baina surrati war rukbati iku ing dalam ma iku perkara baina surrati war rukbati kang ing dalam antarane udel war rukbati lan dengkul. Wa auratul hurrati lan utawi aurate wadon kang merdeka fi sholati ing dalam salat jami'u badaniha iku sekabehane badani hurrah masih wal wajhi ingkang sakliyane rai wal kaffaini lan epek-epek loro telapak tangan. Wa auratul hurrati utawi aurate wong wadon kang merdeka wal amati lan wadon lan wadon amat. Wadon apa tuh namanya? Budak wadon. Indal ajanibi ing dalam sandinge pira-pira wong lanang liya. Jami'ul badani iku sekabehane badan. Wa inda maharimiha lan ing dalam sandinge pira-pira mahrame hurrah wal amat wan nisa'i lan pira-pira wong wadon ma baina surrati war rukbati iku perkara baina surrati kang ing dalem antarane udel war rukbati lan dengkul. Ini aurat. Al auratu arbaun. Aurat itu ada empat macam, yaitu aurat yang pertama auratur rajuli mutlaqon. Auratnya orang laki-laki secara mutlak. Ya. Auratnya laki-laki secara mutlak. Ya kita laki-laki semuanya mutlak udah, laki-laki. Wal amati. Nah, ini cuman sekarang kan enggak ada kan budak perempuan. Wal amati ini amat ini adalah budak perempuan. Ya. Auratnya budak perempuan fi sholati ketika sholat ma baina surrati war rukbati. Itu di antara pusar sampai lutut. Perempuan tapi perempuan budak. Bukan perempuan seperti kita ini, seperti kalian ini perempuan hurrah namanya. Orang perempuan yang merdeka. Kalau orang perempuan yang amat atau yang yang budak ketika sholat itu auratnya sama seperti orang laki-laki yang budak. Cuman sekarang kan udah nggak ada lagi yang namanya perbudakan, itu udah nggak ada lagi. Jadi sekarang yang ada itu perempuan yang hurrah, yang merdeka. Wa auratul hurrati, adapun auratnya orang perempuan yang merdeka seperti kalian ini, semuanya sekarang ini perempuan itu merdeka semua, udah nggak ada perbudakan lagi. Fi sholati ketika sholat jami'u badaniha seluruh badan. Ya, masih wal wajhi wal kaffaini kecuali wajah dan telapak tangan. Banyak kalau orang perempuan sholat itu menggunakan mukena, ditutup semua auratnya, ditutup semuanya aurat ketika sholat. Yang bukan aurat kecuali muka, ya muka, kemudian dan telapak tangan. Ini kalau ini ditutup, ini jari-jari atas, bagian atas ini termasuk aurat. Makanya kalau misalnya ada seorang perempuan lagi perjalanan, sholatnya orang perjalanan, ketika dia memakai jubah misalnya, ya itu kalau misalnya mau sholat cukup memakai sarung tangan, ya cuman telapak tangannya nanti dibolongin. Kemudian memakai kaos kaki, itu sah sholatnya, nutup aurat seluruh badan. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanib, auratnya orang perempuan, ya perempuan wal amati di sini juga disebutkan budak perempuan, seorang perempuan yang merdeka dan perempuan yang budak, ya di samping laki-laki lain itu jami'ul badan, seluruh badan. Jadi seluruh badan itu
Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan hanya memakai kerudung, itu tetap membuka aurat. Auratnya apa? Auratnya apa? Ini. Muka aurat, tangan aurat perempuan. Kalau di samping laki-laki lain. Artinya apa? Kalau misalnya ada seorang perempuan yang ingin keluar, sementara di luar kan banyak orang laki-laki lain yang bukan mahram. Itu auratnya itu di situ. Ya, tapi ada yang mengatakan para ulama, perbedaan pendapat para ulama itu banyak ya. Jadi kalau misalnya seorang perempuan dia menutup aurat sampai ke mata kakinya, kemudian dia memakai kemeja lengan panjang, kemudian dia memakai kerudung, itu sudah menutup aurat. Ada yang begitu. Tapi kalau dalam kitab ini disebutkan seluruh badan. Seluruh badan. Ya, jadi kalau misalnya keluar, makanya saya lihat itu kebanyakan para istri para syarifah ya. Para keturunan Rasulullah syarifah disebut syarifah, yang perempuan itu disebut syarifah. Itu kalau misalnya keluar ya, itu memakai kaos kaki, kemudian memakai memakai sarung tangan, kemudian juga ini juga ditutupi. Jadi bukan cuma pakai cadar tapi ditutupi. Karena mata juga termasuk aurat. Itu kalau orang perempuan yang berhati-hati, ihtiyat tuh seperti itu. Bagaimana hukumnya? Enggak apa-apa. Bagus malah menutup aurat. Tapi wa inda maharimiha wan nisa'i, seseorang perempuan yang ada di samping, yang ada di sekeliling mahramnya keluarganya atau perempuan-perempuan yang lain, itu ma baina surrati war rukbati. Ya, antara pusar sampai lutut. Kalau makanya kalau misalnya orang perempuan sedang ada di rumahnya, di situ ada bapaknya, ada adiknya, ada pamannya, ada mbahnya, auratnya boleh dibuka kerudung, enggak apa-apa. Karena aurat ketika itu baina surrati war rukbah, di antara pusar dan lutut. Kalau di antara keluarganya atau mahramnya, apalagi di samping suaminya. Iya. Ini aurat ya. Jadi kalau seorang perempuan yang keluar rumah, sementara di luar rumah itu banyak orang laki-laki lain, maka harus ditutup auratnya. Kalau nggak pakai kudung berarti buka aurat. Bagaimana hukumnya buka aurat? Dosa. Ya, makanya hati-hati. Ya, walaupun memakai kerudung jangan disepelekan. Ada orang perempuan keluar di luar rumah, ya, nggak pakai kerudung, buka aurat. Selama dia itu keluar, ada di luar, selama auratnya terbuka, selama itulah malaikat mencatat dosanya. Sampai orang perempuan itu kembali lagi ke dalam rumah. Ya. Sekarang masuk rukun-rukun salat. Faslun utawi iki iku suwijining fasal. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Rukun salat. Ya, hati-hati, rukun salat atau fardu-fardunya salat sesuatu yang tidak bisa ditinggal ketika salat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat sab'atun iku 17. Sab'atu asyara iku 17. 17. Rukun-rukunnya salat itu ada 17. Al awalu utawi kang awal, an-niyatu iku niat. Jadi kalau mau salat harus niat. Atsani utawi kang kaping pindho takbiratul ihrami iku takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram itu bebarengan ya. Kalau kalian mengucapkan usolli fardhu zuhri, itu melafadzkan niat. Itu bukan niat itu ya. Itu bukan niat. Kenapa? Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, di dalam hati. Jadi ketika takbiratul ihram, sebut niat itu di dalam hati. Kalau nggak niat, hatinya nggak niat, nggak sah sholatnya. Kalau cuma berkata usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblat yadanillahi ta'ala Allahu akbar, nggak niat hatinya, cuma mulutnya yang baca niat, sholatnya nggak sah. Paham ya? Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 al-qiyamu iku ngadeg al-qadir ing atase wong kang kuwasa, wong kang mampu
fil fardhi ing dalam salat fardu. Berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. Salat fardu 5 waktu salat fardu. Kalau misalnya kita mampu untuk berdiri, berdiri. Gak mampu untuk berdiri, bisa duduk. Gak mampu duduk, tidur. Gak mampu tidur, pakai isyarah. Gak mampu pakai isyarah, pakai hati. Gak mampu hati, mata. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 qiraatul Fatihati iku maca surat Al-Fatihah. Jadi ke dalam sholat itu rukun-rukunnya sholat diantaranya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kalau nggak baca Al-Fatihah sholatnya tidak sah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 ar-ruku' iku ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tuma'ninatu fihi iku tuma'ninah anteng fihi ing dalam ruku'. Jadi ketika ruku' itu tuma'ninah, anteng. Ya, artinya kita jangan tergesa-gesa untuk segera bangun dari ruku'. Kan ada orang yang sholat saking cepatnya ketika ruku' begitu tangan ini menyentuh menyentuh lutut langsung Allahu Akbar. Enggak ada tuma'ninah. Ya. Seseorang yang sholat tidak memakai tuma'ninah, tidak anteng, ya, tidak tenang di dalam sholatnya enggak sah. Ya, keburu. As-sabi'u utawi kang kaping 7 al-i'tidalu iku i'tidal, bangun dari ruku'. As-saminu utawi kang kaping 8 at-tuma'ninatu iku tuma'ninah fihi ing dalam i'tidal. Jadi ketika i'tidal itu kita anteng, sami Allahu liman hamidah. Anteng, diam dulu sejenak. Itu anteng tuh namanya. Tuma'ninah itu namanya. Ya, tuma'ninah itu paling tidak bacaan seperti seseorang membaca tasbih. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah baru sujud. Lamanya tuma'ninah itu seperti orang membaca lafaz subhanallah. At-tasi'u utawi kang kaping 9 as-sujudu iku sujud marrataini kalawan rong ambalan. 2 kali sujud. Al-ashiru utawi kang kaping 10 at-tuma'ninatu fihi iku tuma'ninah fihi ing dalam sujud. Sujud tuma'ninah, Allahu Akbar, sujud. Tuma'ninah, diam sejenak, anteng. Al-hadi asyara iku utawi kang kaping 11 al-julusu iku lungguh bainas sajataini ing dalam antarane sujud loro, duduk di antara 2 sujud. Ats-tsani asyara utawi kang kaping 12 at-tuma'ninatu iku tuma'ninah fihi ing dalam al-julus, duduk di antara 2 sujud. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 13 at-tasyahhudul akhir iku tahiyat kang akhir. Tahiyat akhir. Jadi rukun salat yang ke-13 yaitu tahiyat akhir. Ar-rabi'u asyara utawi kang kaping 14 al-qu'udu iku lungguh fihi ing dalam at-tasyahhudul akhir. Al-khamisu utawi kang kaping 15 as-shalatu iku maca shalawat. Al-qu'udu lungguh. Ya, lungguh. Perhatikan kalau lungguh itu berarti perhatikan di sini sama-sama duduk. Al-julusu iku lungguh, duduk. Artinya julus itu duduk. Qu'ud juga duduk. Cuman bedanya kalau al-qu'ud itu duduk di atas teras. Lungguh, ini kita lungguh, duduk namanya. Ya, duduk di atas teras kita. Wis. Al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 as-shalatu iku maca shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca shalawat. Jadi ketika tahiyat akhir itu kita membaca shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kalau kita enggak membaca shalawat, maka salat kita tidak. Fihi ing dalam qu'ud. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16. Assalamu iku uluk salam. Ya. As-sabi asyara utawi kang kaping 17 at-tartibu iku tertib runtut. Jadi kalau kita sholat itu fardu-fardunya, rukun-rukun sholatnya itu supaya kita jaga. Ya, dijaga apa yang perlu dibaca. Kemudian zikir-zikir di dalam sholat seperti subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu bukan termasuk rukun sholat. Jadi selama kita sholat itu yang dibaca yaitu Al-Fatihah, baca. Surat-surat pendek hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun sholat. Jadi kalau kita paling males-malesnya orang melakukan sholat, jadi ketika dia sholat ya Allahu Akbar, nggak baca doa iftitah, karena doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ini paling malesnya orang sholat ini. Ya sholatnya kita ini sudah. Langsung begitu takbir, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Al-Fatihah sampai waladdallin, amin. Langsung ruku, Allahu Akbar. Ketika ruku malas yang mau membaca subhana rabbiyal azim, enggak mau jaga baca, diem aja. Enggak apa-apa, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Bacaan-bacaan dalam ruku, bacaan-bacaan ketika i'tidal, bacaan ketika sujud, itu semuanya sunnah. Duduk di antara dua sujud, sunnah. Sunnah. Ya. Jadi bacaan-bacaan yang wajib, ya, bacaan-bacaan yang wajib, bacaan-bacaan yang menjadi rukun-rukunnya sholat, diantaranya yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kedua, membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di situ yang rukun. Kalau terus itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita. Gak melanjutkan kama shollaita, itu sholatnya udah rukun, itu sudah masuk dalam rukun. Jadi kalau misalnya kita tahiyat akhir, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, baru kita salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullah. Salatnya sah karena rukunnya udah terpenuhi, yaitu membaca sholawat. Ngerti enggak? Cuman yang lebih sempurna ya dibaca semua, yang lebih sempurna. Kemudian uluk salam ke kanan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian runtut, runtut. Jadi sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram bareng dengan niat. Ya, bareng dengan niat. Nah, sekarang kita membahas tentang masalah niat. Ini banyak kita nggak tahu tentang masalah niat. Faslun utawi iki iku sujining fasl. An-niyatu utawi niat. Salasu darajatin iku telu piro-piro tingkatan. Niat itu ada tiga tingkatan. Ya, niat apapun ada 3 tingkatan. Jadi kalau misalnya kita niatnya itu udah rusak, maka sholat kita nggak sah, puasa kita nggak sah, wudhu kita nggak sah. Makanya hati-hati tentang masalah niat, ini penting. Makanya yang dikatakan nawaitul wudhu'a, itu bukan niat, itu cuma melafatkan niat. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi kalau kita mau mengucapkan niat, ya hatinya harus diucapkan niatnya itu. Jadi niat itu diucapkan di dalam hati. Ya. Wis, an-niyatu utawi niat salasu darajatin iku telu pira-pira tingkatan. In kanati sholatu fardhon, lamun ana apa salat fardhon iku salat fardu, wajib mongko wajib qasdul fi'li apa nejo nglakoni. Wa ta'yin lan nyatakake wal faridatu lan kefarduane salat. Itu kalau salat fardu, ya. Wa in kanat, entar lagi saya jelasin. Wa in kanat lan namun ana apa salat nafilatan iku salat sunnah, muaqqatatan kang den waktoni. Karotibatin kaya salat rotibah, salat rawatib, salat yang mengiringi salat fardu. Setelah maghrib salat fardu, salat sunnah.
Sebelum isya sholat sunnah, setelah isya sholat sunnah, sebelum subuh sholat sunnah, itu namanya sholat rawatib. Audhati sababin, utawa sholat kang duweni sebab, sholat yang memiliki sebab. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Kenapa kok melakukan sholat tahiyatul masjid? Karena masuk ke dalam masjid. Contoh apa lagi? Ini sholat jenazah. Kenapa kok melakukan sholat jenazah? Karena ada orang mati. Itu namanya sholat dzawatu asbab, sholat yang memiliki sebab. Jadi kalau sholat sunnah bagaimana? Wajaba, mongko wajib. Qasdul fi'li apa nejo nglakoni fakot mongko bloko. Cukup dengan niat qasdul fi'li. Lagi saya jelasin ya. Al fi'lu utawi ngelakoni, utawi penggaweane atau ngelakoni, ya, usolli iku lafat usolli. Jadi harus tetap dibaca itu usolli. Ngerti ya? Jadi yang dinamakan niat itu cuma 3. Usolli, fardol, kemudian nama sholatnya itu. Al fi'lu utawi penggawean utawa apa tuh namanya? Ngelakoni usolli iku lafat usolli. Jadi harus mengucapkan lafat usolli ketika di dalam sholat. Di dalam wudu berarti apa? Nawaitu. Wa ta'yinu lan ta'yine utawi ta'yin zuhron iku zuhur au asron utawa asar. Ta'yin, maksudnya ta'yin itu adalah menyatakan nama sholatnya. Itu ta'yin itu. Wis. Jadi yang dinamakan dengan ta'yin yaitu nama sholatnya, menyatakan nama sholat. Jadi nama sholatnya itu harus disebut di dalam hati. Andai kata kita mau sholat zuhur, sebut zuhur. Sholat asar, sebut asar. Maghrib, sholat maghrib, sebut sholat maghrib. Wal fardiyatu utawi kefarduane fardon iku lafat fardon. Makanya ketika sholat itu 3 yang disebut. Usolli, fardon juga disebut. Kemudian disebut di dalam hati yaitu nama sholat. Usolli fardol zuhri, usolli fardol maghribi. Jadi ketika kita sholat, perhatikan ini niat ini penting ya. Jangan main-main tentang niat ini. Jadi ketika kita niat, cuman melafatkan niat itu hukumnya sunnah, mustahab, sunnah. Misalnya kita mau sholat isya, sebelum sholat isya kita niat dulu, melafatkan niat dulu. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Umpama mau sholat sendiri, fardol lillahi ta'ala, baru kita niat. Niat harus bareng dengan takbir ya. Niat harus bareng dengan takbir. Jadi ketika kita takbir, mengangkat tangan Allah. Nah, ini niat ini sudah dibaca dalam hati. Allah dalam hati. Mulut mengucapkan Allah, hati mengucapkan usolli fardol isya'i. Kalau sholat sendiri. Wes, sampai di sini paham nggak? Ini niat. Kalau hati nggak mengucapkan niat, sholatnya nggak sah. Nggak sah sholatnya. Percuma kita hidup 40 tahun, hidup 70 tahun, sholat selama 70 tahun, tapi sholat kita nggak diterima karena nggak sah. Percuma, buat apa? Makanya ini penting, nih, hati-hati tentang masalah niat. Banyak orang yang lalai tentang masalah niat. Banyak orang yang mengira bahwasanya melafatkan niat itu juga disebut niat, padahal itu bukan niat. Niat tempatnya dalam hati. Jadi ketika kita takbir, kalau misalnya kita berjamaah, ya, ada 4 yang harus kita disebut. Yang pertama yaitu qasdul fi'li, yaitu lafadz usolli, kemudian ta'yin, ya, nama sholatnya, kemudian fardhon. Kemudian status kita itu sebagai apa? Pak imam apa makmum? Itu yang perlu disebut di dalam sholat berjamaah. Jadi kalau sholat sendirian 3 yang disebut usolli fardol zuhri misalnya. Kalau misalnya ketika berjamaah 4 yang disebut usolli fardol zuhri, kemudian makmum atau imam. Tuh. Ya, misalnya saya
Saya jadi makmum. Saya mau sholat isya, ya. Saya mengatakan usolli fardhon isya'i. Itu melafadzkan niat. Bukan niat, ya. Usolli fardhon isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Baru saya takbir, mengangkat tangan. Oh, dah. Baru saya takbir, mengangkat tangan. Allah. Selama saya itu mengangkat tangan mengucapkan lafaz Allah, niat baru dibaca dalam hati. Usolli fardhu zuhri. Ya, usolli fardhul isya'i makmuman. Baru ditutup wa akbar. Itu niat. Wih, sampai di sini paham enggak? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, fa ya rabbi irhamni bihusnil khatimah.